Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diko Purnama Hadi dari Prodi Bahasa Inggris Universitas Pancasakti. Saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan. Di antaranya, pertama, tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dan mengamankan serta menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek dalam era globalisasi yang mendunia. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional dalam kebinekaan. Fungsi Wawasan Nusantara. Fungsi utama dari Wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi Wawasan Nusantara terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia, yaitu mencakup tanah air serta segenap wilayah NKRI. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia. Pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan. Beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Dan yang keempat, konsep ketahanan nasional. Pemegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Asas-asas Wawasan Nusantara. Asas-asas Wawasan Nusantara antara lain asas kejujuran. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta. Wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Kemudian asas keadilan. Kerjasama serta koordinasi dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Asas kerjasama. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapat keadilan. Asas solidaritas. Bentuk kepedulian terhadap orang lain, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Implementasi Wawasan Nusantara, yaitu penerapan nyata Wawasan Nusantara di kehidupan. Yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Implementasi Wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Implementasi di bidang ekonomi. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Yang keempat, implementasi di bidang sosial. Saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Oke, sekiranya cukup presentasi dari saya. Azallahu yar'ana wa yaqazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merdeka.